Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Pagi hari ini kita kembali datang ke rumah Tuhan. Kita akan sama-sama lagi masuk ke dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari sebelum kita lebih jauh lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan, saya pimpin kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kehidupan kami. Kalau kami masih boleh datang ke tempat ini, Bapa, kami percaya semua bukan karena kekuatan kami, semua bukan karena kehebatan kami Tuhan, namun hanya karena kasih kemurahan Tuhan yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Kami masih boleh Engkau perkenankan hadir ke tempat ini untuk kami boleh sama-sama meninggikan dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kau memberkati jalannya ibadah kami Tuhan dari awal hingga boleh berakhir. Biarlah semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kuasai kami Bapa, kuasai tempat kami beribadah pada saat ini, kuasai segala sesuatu yang kami gunakan, perlengkapan-perlengkapan kami Bapa. Biar semuanya kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kau juga memberkati sidang jemaat-Mu yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan. Kau juga sertai mereka Bapa, agar boleh sampai ke tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama katakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Haleluya Yesus. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Amin Yesus. Supaya kehidupan yang memancar senantiasa. Kita katakan lagi dari awal, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Dekat kasih-Mu Bapa, benar Tuhan Yesus. Jiwaku pun tenang. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menerima kami. Menerima. Haleluya. Dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai
dekat kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerima dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Kau mengenal kami Tuhan, melebihi bahkan diri kami sekalipun. Terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh, mari kita sembah Dia. Kita percaya bahwa hanya dekat dengan Yesus, hanya dekat dengan Bapa kita merasakan kesenangan. Yes. Hanya Dialah sumber segalanya. Oh, terima kasih Tuhan. Percaya kepadamu waktu rambut. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau, kami sembah Kau. Terima kasih, terima kasih oh Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami tetap bersama-sama dengan Engkau, ketika Engkau bersama dengan kehidupan kami Tuhan, kami akan mampu mengatasi segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, Yesus. Ini kerinduan kami Yesus. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku
jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Tempatku berseru, tempatku berserah, Kaulah harapan, Kaulah Bapa yang paling mengerti segala yang melebihi. Kaulah Tuhan, tempatku berserah, tempatku berserah, Kaulah harapan, Kaulah Bapa yang paling mengerti segala yang terjadi, takkan melebihi. Kaulah Tuhan, tempatku berseru, tempatku berserah, Kaulah harapan, Kaulah Bapa yang paling mengerti segala yang terjadi, takkan melebihi kekuatanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada saat pagi hari ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siapkan kembali kehidupan kami untuk boleh bersorak meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita, haleluya. Saya percaya kita semua yang hadir pada pagi hari ini ada dalam sukacita yang besar, amin. Karena kita mau katakan di hadapan Tuhan bahwa kita tidak akan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan, haleluya. Yes. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Lagi katakan, jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan ratakan tanah bergelombang, bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita ganti pujian kita, katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, amin. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan lagi, kecaplah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Selamanya. Sidang jemaat sudah capek? Oh, enggak ada suaranya. Sidang jemaat masih mau memuliakan nama Tuhan, amin. Kita kembali angkat satu pujian kita yang mengatakan bersorak, haleluya. perisaiku, yang
yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Batu penjuru, terimalah keselamatanku. Ia menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. Saya persilakan sedang jemaat boleh kembali duduk. Kita akan kembali mempersiapkan kehidupan kita pada saat siang hari ini untuk kembali diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita angkat satu pujian kita yang mengatakan Tuhan tak pernah gagal. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Katakan dari awal, Engkau yang lebih tahu. Lebih tahu, amin Yesus. Oh, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang mengerti, Engkau yang lebih mengerti
janjimu. Katakan lagi, Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih tahu. Yes Tuhan. Haleluya. Cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti. Haleluya. Cara untuk menolong hidup. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu. Haleluya Yesus. Cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti. Haleluya. Cara untuk menolong hidupku. Katakan, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Haleluya. Saya tahu kehadiran kita semua pada saat siang hari ini, mungkin kita tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya. Kita tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kehidupan kita, namun satu hal yang pasti yang saya percaya dan yang saya tahu bahwa Tuhan mengenal setiap kita pada saat siang hari ini. Dia yang sanggup memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Dan biarlah lewat pujian ini sidang jemaat semua boleh senantiasa dikuatkan. Sidang jemaat semua boleh senantiasa berharap kepada Tuhan. Saya undang kita boleh kembali bangkit berdiri. Kita kembali angkat lagu ini dari refnya saja. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu.
saudara, kita ulangi. Kami perlu Kau Tuhan. Kami keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Saudara, mari jadilah haus mau dengar kebenaran. Lepaskan dahagamu. Yes, terus singernya kami tak dapat berjalan sendiri di tengah kesulitan, tapi kami percaya Engkau adalah jawaban bagi kami. Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Mari berikan tepuk tangan. Berikan tepuk tanganmu yang meriah. Berikan tepuk tangan. Lagi, berikan tepuk tangan. Dia hadir. Dia ingin disanjung. Berikan tepuk tanganmu. Lagi, jangan berhenti saudara. Berikan tepuk tangan. Haleluya, haleluya. Pasakan gaya rabatakam. Bebaskan dia bekerja. Bebaskan dia bekerja dalam hidupmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami kepadamu. Kami telah masuk dalam hadirat-Mu melalui nyanyian pujian-pujian kami. Tuhan, tenangkan jiwa kami, pikiran kami. Biar kami hari ini hanya terfokus mau berjumpa dengan kebenaran. Dan kebenaran itu biar membebaskan kami semua yang hadir di siang hari ini. Puaskan dahaga kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas. Tetapi biarlah isi hati Tuhan benar-benar sampai hari ini kepada sidang jemaat-Mu di tempat ini. Sebab itu buka setiap pengertian. Patahkan setiap penghalang-penghalang untuk mengerti tentang kebenaran firman Allah. Mengampuni dosa dan kesalahan yang membuat kami tertahan untuk tidak mengerti firman-Mu. Sebab itu kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Biar hamba-Mu berkata-kata bukan dengan kepintaran hamba-Mu, tetapi kekuatan kuasa Tuhan. Jemaat Tuhan semua mengerti apa yang disampaikan kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Haleluya. Shalom saudara, haleluya. Haleluya. Saya senang kalau disambut dengan perkataan haleluya dengan semangat, amin. Haleluya. Ya, terlebih Tuhan, saudara ya. Puji Tuhan. Saudara, kalau saya boleh ada bersama dengan saudara-saudara, ini adalah anugerah Tuhan, di mana Tuhan mau menyampaikan sebuah rahasia kepada kita di siang hari ini. Amin. Saudara mau mengetahui? Haleluya. Ya, di zaman pandemi ini saudara ya, apa yang harus kita sebagai orang-orang percaya lakukan? Dan kita perlu mengerti tentang kita perlu mengerti apa yang sudah Tuhan berikan kepada gereja Tuhan. Itu jauh sebelum dunia ini dijadikan. Dia sudah persiapkan bagi
Anda dan saya. Amin. Sebab itu ayo saudara ya, hari ini biarlah kita fokus saudara-saudara. Memang ini jam-jam rawan. Haleluya, saudara-saudara ya. Nah, saya persiapkan multimedia. Sudah siap ya? Oh ya. Oke, saya tes dulu. Ini dia. Belum? Tahu kan? Full screen-nya tahu? Belum full. Kok nggak nimbul? Dia di situ. Oh. Iya. Oke. Hanya bisa begini nggak apa-apa. Cuman kelihatan. Kira-kira kelihatan nggak ini ayatnya? Hah? Yang di belakang. Bapak, hello, bisa baca? Kalau kita suruh baca sama-sama bisa ya? Oke dah, saya di sini aja ya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita baca ini mungkin sering. Udah berapa, kira-kira siapa yang pernah baca ayat ini lebih dari 2 kali? Angkat tanganmu. Malu-malu. Bilang aja saudara-saudara ya. Kita santai aja. Saya ingin kita rileks. Karena roh penghibur itu katanya akan diberikan kepada kita untuk mengerti firman Allah. Jadi saudara-saudara belajar firman Allah itu jangan tegang. Ya, jangan kayak di kantor bupati saudara ya. Tegang gitu ya. Tetapi saya ingin kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Lalu kita praktekkan sama-sama. Haleluya. Haleluya. Nah gitu semangat saudara ya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada gembala di tempat ini yang telah mempercayakan saya. Nama saya singkat aja saudara ya. Nama panjangnya susah saudara. Nama di Alkitab berbau Yahudi. Nama saya Wenai Loing. Susah ya, Wenai Loing ini jarang. Nama kalau lengkapnya LJ Howenai. Gak mungkin hafal kan saudara. Loing, saya dari Loakulu. Saya mungkin udah beberapa kali lah di sini. Kalau yang lama-lama saya mungkin pernah lihat saya. Ya, saya cukup dari tahun berapa saya di Kalimantan ini ya, di Loakulu itu. Dari 98 saudara. Ya, puji Tuhan. Jadi mengenal lah sejak Om Yoce ada di sini. Ya, dan Om Perengan Angin, kami dekat dan kami sudah bersahabat gitu ya. Dan dipercayakan dan kami terima kasih. Kita akan baca langsung saja saudara, inilah yang Tuhan berikan kepada kita saudara-saudara ya. Oke, kita baca sama-sama dengan suara penuh saudara, biar saya yang bicara pun semangat saudara ya. 2, 3. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sekarang gini saudara, kamunya ganti dengan nama saudara, karena ini adalah yang diberikan Tuhan kepada kita, kepada kamu ya. Tetapi Wenai, nama saya Wenai kan, tetapi Wenailah bangsa yang terpilih. Keren gak saudara? Keren gak? Keren gitu dong. Haleluya. Oke, 2, 3. Tetapi Wenailah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya Wenai memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil Wenai keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Berikan tepuk tangan. Yes, silakan duduk, puji Tuhan. Haleluya ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini ayat pernyataan bahwa Anda dijadikan di dalam Yesus. Karena Yesus sudah mati buat kita. Katakan amin. Dia udah mati buat kita, kita dijadikan di dunia ini, di bumi ini. Bukan nanti di akhirat, kita jadi komunitas yang khusus di bumi ini. Bilang kiri kanan, di bumi ini. Bilang. Ya di bumi ini saudara.
Kita dijadikan sebuah bangsa imamat yang rajana itu imam-imam yang berkerajaan. Wow. Jadi kerajaan yang di dalamnya semua imam-imam. Termasuk saya, termasuk juga Anda. Bilang kiri kanan, termasuk kamu. Termasuk kamu. Kamu tuh imam-imam ini, imam-imam. Bilang haleluya. Loh ini Alkitab dan bukan koran yang ngasih tahu saudara. Ini Alkitab yang ditulis. Ternyata Alkitab itu punya apa? Tulisan saudara lebih dari 5.000 orang yang menulis tentang kisah Yesus. Saudara-saudara, jadi bukan sembarangan. Orang boleh aja bilang, oh Injil itu udah enggak asli. Alkitab itu udah enggak asli. Saudara, kitab perjanjian lama yang berumur 2.500 itu masih ada. Di museum kalau saudara jalan ke Israel, saudara jangan jalan kemana-mana. Cari bukti bahwa keotentikan Alkitab di museum Alkitab. Katakan amin. Jadi Alkitab kita ini, saudara-saudara, 2.500 tahun itu ada namanya saudara mungkin pernah bisa di YouTube itu sudah terkenal. Dead Sea Scroll. Jadi gulungan kitab laut mati. Nah itu saudara-saudara keaslian Alkitab. Bayangkan artinya penulisnya hanya bilangan puluhan tahun nulis tentang saudara-saudara, tentang Allah, tentang kejadian. Jadi itu bisa dipercaya. Ya, haleluya. Sekarang kita fokus ke sini, saya secara cepat, saudara-saudara kita akan Kita akan belajar tentang ini. Bahwa saudara-saudara bagaimana sih doa-doa kerajaan imam-imam yang berkerajaan di bumi ini. Bukan nanti, berarti kerajaan imam itu sudah sekarang. Orang Kristen merasa kebanyakan saudara bahwa kekudusan itu nanti setelah kematian. Kekudusan, Yesus bayar kita menjadi kudus. Itu di bumi ini udah sedang sementara ini berlangsung. Saudara-saudara. Jadi saudara secara roh, kita ini udah kalau mati saudara, udah langsung masuk surga. Kita memang tinggal dalam pikiran yang harus dibaharui terus menerus. Kita tinggal dalam daging kalau dicubit, balas kan saudara. Iya. Tapi roh kita, sebab itu saudara Yesus katakan jaminan di kayu salib orang yang sebelah kiri atau kanannya dikatakan pada hari ini. Engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Penjahat itu saudara. Penyamun dia itu. Haleluya. Itu di dalam Yesus. Sebab itu kita jangan hidup dalam kekristenan hanya agamawi saudara. Kita punya hubungan, relationship, bukan hanya religion, kepercayaan. Tetapi hubungan dengan Tuhan. Sebab itu kalau Anda mengerti bahwa Anda imam dan Anda punya hubungan dengan Tuhan, Anda akan menjadi orang hebat. Katakan amin. Bilang kiri kanan, kamu orang hebat. Sepi. Iya, sudah jangan ragu-ragu ya. Kita berinteraksi. Daripada ngantuk, bilang kenceng-kenceng pun gak apa-apa saudara. Ya, kamu orang hebat. Bilang sama istri, suamimu, kamu orang hebat pak. Ma, kamu orang hebat. Haleluya. Oke ya. Jadi ada beberapa saudara. Ini saya belum terjemahkan nama-nama kitabnya. Sorry ya. Saudara-saudara, ini Revelation atau Wahyu 1 ayat 5. Dari Yesus, saksi yang setia yang pertama bangkit dari orang mati. Dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi dia yang mengasihi kita. Anda dan saya, amin. Yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Katakan amin. Kita bukan oleh perbuatan masuk surga. Saudara, bukan oleh intelektual kita, tetapi oleh darah Yesus. Katakan amin. Ya, lihat saudara-saudara, ini bukan nanti. Di bumi ini saudara sudah dilepaskan dari dosa. Loh kenapa saya masih ada keinginan-keinginan, marah, ya dan sebagainya.
Itu dalam daging. Sebab itu saudara, kita enggak bakalan hidup dalam daging di dunia ini, tetapi hidup dalam roh. Haleluya. Oke, teruskan. Ayat yang ke-6, yang telah membuat kita. Baca sama-sama yuk. Yang ayat yang ke-6, yang di bawah ini. Yang ini ya. 2, 3. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapaknya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Berikan tepuk tangan. Nah, gitu saudara ya. Ketika Anda bertepuk tangan, Anda bukan nepuk tanganin saya. Anda memuliakan Tuhan karena mengamenkan bunyi firman Allah yang menguatkan kita. Katakan amin. Haleluya, gitu dong ya, saudara-saudara. Kita ibadah itu, saudara-saudara, memuliakan nama Tuhan bukan hanya waktunya nyanyi. Tetapi waktu firman Tuhan pun Anda boleh haleluya, tepuk tangan. Oh haleluya, saudara-saudara ya, kalau itu saudara-saudara menggugah dan memberkati saudara. Oke. Oh itu tadi bagus. Nah itu, ya kan, dah, oke. Cuma, kayaknya yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Ini sekali lagi bukan nanti di akhirat. Bukan ya. Tetapi di bumi ini Anda adalah imam-imam. Bayangkan saudara, ketika seseorang diangkat jadi menteri, dia nggak ngerti kerjaan menteri ini apa. Di reshuffle lah, saudara-saudara. Saudara mau digantikan orang lain? Nggak mau, bilang nggak mau. Ya, jangan mau saudara-saudara ya. Nah saudara-saudara, Anda adalah imam. Nanti saudara-saudara lihat, teruskan ya. Haleluya. Ini Wahyu 5 ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah. Mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Di dalam perkataanmu, dalam doamu, apa aja, itu ada kuasa. Pernah Anda praktekkan enggak? Ini masalahnya saudara. Gereja Tuhan lagi enggak ngerti. Nah sebab itu hari ini saudara, ayo minta sama Tuhan berikan pengertian. Buka pikiranku supaya aku ngerti apa yang jadi masuk firman Tuhan. Ini kan luar biasa saudara. Ini enggak diberikan kepada orang yang percaya kepada nabi lain. Ini perjanjian baru saudara. Yesus mati untuk itu. Dan sebab itu dia pulihkan kemanusiaan di dalam Kristus. Haleluya. Kita imam-imam saudara-saudara. Ada kuasa, sudah memerintah sebagai raja di bumi. Raja-raja, sebab itu di setiap aspek hidupmu, engkau kerja di mana misalnya? Kesehatan, engkau jadi raja di situ. Engkau kerja di mana? Di pendidikan? Di pertambangan, sebagai PNS, sebagai di perusahaan. Saudara, kalau Anda ngerti tentang ini, bahwa saya ini imam, bahwa saudara, dia akan berikan kepadamu di tempat di mana berada otoritas. Walaupun Anda mungkin bukan chief, bukan pemimpin. Pemimpinnya mungkin bukan orang yang percaya kepada kita. Tapi ini pendelegasian di mana saudara-saudara, ayo. Daniel, dia kan bukan raja, benar gak? Tetapi dia berkuasa gak saudara? Dia berkuasa melalui apa? Penyampaian firman Tuhan, nasihat-nasihatnya. Dia memberikan, raja minta nasihat-nasihat. Yang jadi raja memang bukan Daniel. Tetapi lihat, setiap pesan-pesan Tuhan melalui hidupnya. Itu dilakukan nasihatnya. Sudah. Yusuf kira-kira raja waktu itu. Fir'aun rajanya saudara. Tetapi waktu zaman kelaparan saudara-saudara. Yang ambil teritori pemerintahan secara rohani maupun secara kelihatan adalah Yusuf pada saat itu. Benar gak saudara? Iya saudara. Nah ini Tuhan mau pulihkan di gereja Tuhan. Cuman masalahnya saudara, mari saya ingin bahwa kita semua lahir baru, ngalamin lahir baru. Enggak usah saudara-saudara jadi orang Kristen, mari kita benar-benar sungguh-sungguh. Tinggalkan saudara-saudara, mungkin saudara Kristen dari kecil.
Ya, tapi kekristenannya, ya saudara punya hubungan sama Tuhan, berdoa, firman Tuhan pun, baca firman pun jarang. Tapi ayo sungguh-sungguh. Isi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Berdoa, Anda alami hal-hal yang adikodrati itu saudara. Hal-hal yang adikodrati, karunia-karunia, itu bukan satu yang saudara-saudara yang apa maksudnya, itu hal yang wajar bagi orang kerajaan. Orang sorga ada di bumi ini, hal yang wajar. Cuman kita kan nggak mau belajar. Saudara janji mau belajar? Belajar terus saudara, setia. Karena apa saudara? Kita ada di dalam kerajaan imam-imam di mana imam besarnya adalah Yesus. Haleluya. Di sorga. Dia duduk di sebelah kanan. Saudara kita belajar terus ya. Oke, fokus lagi ya. Saudara lihat. Ada satu ayat. Di dalam Mazmur 110 ayat 1 sampai 4. Baca sama-sama yuk. Oke. Haleluya. Baca sama-sama. Haleluya. Saudara, mari kita pelototin ayat-ayat ini. 2, 3. Mazmur Daud. Sama-sama. 2, 3. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. 2, 3. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan, dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Ayat 4. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Katakan amin. Menurut Melkisedek, sudah di atasnya. Ini kurang ke atas. Melkisedek. Menurut Melkisedek. Saudara perhatikan. Ini adalah nubuatan yang ditulis Mazmur. Jauh kalau dari kita mungkin sekitar dari sekarang nih, sekitar 3.500 tahun yang lalu. Sebelum Yesus mati di kayu salib. Tapi ini adalah nubuatan dan saudara-saudara lihat ini mau saudara-saudara itu nubuatan itu Anda itu apa? Mempraktekannya. Apa yang dinubuatkan. Kalau Maria dia dinubuatkan bahwa dia akan melahirkan apa? Seorang anak katanya, seorang perawan, ya kan, oleh Roh Kudus di dalamnya, dan Maria mewujudkan apa yang menjadi impian Tuhan. Ini impian Tuhan kepada Yesus sudah dilakukan dan melalui Yesus itu sebenarnya sudah diberikan kepada kita gereja Tuhan. Apa katanya saudara? Lihat. Ya, lihat ayat yang ini. Ini secara apa aja? Secara cepat. Ntar dulu ya. Agak mundur, bisa. Oke, terus lagi. Ya, oke. Oke, bisa. Oke, saudara perhatikan. Saya akan ke sini dulu ya sebelum ke sini. Lihat, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Tongkat itu bicara tentang apa saudara? Kekuatan, kuasa, otoritas. Tongkat, benar nggak? Seorang misalnya Pangdam. Pangdam apa di sini? Yang diberikan adalah tongkat saudara. Artinya waktu itu dia menjadi Pangdam baru. Menggantikan Pangdam yang lama. Dia seorang jenderal, dia diberikan tongkat. Itu kekuasaan, otoritas. Saudara secara cepat dikatakan bahwa tongkat kekuatan Allah. Tongkat ini loh yang duduk di sebelah kanan. Ini Daud berbicara tentang Yesus. Dikatakan Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, Yesus. Duduklah di sebelah kananku, tentang Allah, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ya kan? Berbicara katakan tongkat kekuatanmu Yesus diulurkan Tuhan
dari Sion. Sion itu berbicara tentang apa saudara? Tentang anak Tuhan. Tentang Israel. Tentang jemaat. Jemaat apa namanya ini saudara di Lojanan? Ya. Jemaat Bethesda. Diulurkan saudara-saudara. Dari Sion. Lalu apa katanya saudara-saudara? Tuhan katakan, memerintahlah. Saudara suka memerintah kalau ada masalah? Saudara perintahkan dalam nama Yesus. Masalahku misalnya kan, roh apa? Roh pertentangan. Ya saudara-saudara kan masalah ego aja di dalam rumah tangga berantem. Tapi jangan istrimu dikatakan, dalam nama Yesus kuperintahkan. Bukan itu ya, saudara-saudara. Tetapi setiap roh jahat, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Efesus pasal yang kelima, saudara. Pasal yang keenam. Tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Melawan penghulu-penghulu, penguasa-penguasa di udara. Roh-roh jahat di udara, saudara. Perintah. Saudara otoritas itu memerintah. Nah saudara-saudara lihat. Kenapa dikatakan duduklah di sebelah kananku. Saudara-saudara, perkataan firman Tuhan. Jadi Daud di sini dia mendapat pewahyuan lah dikatakan. Dikatakan pewahyuannya, demikian firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku ketika Yesus di kayu salib sudah menyelenggarakan saudara penebusan dan hasil dari penebusan itu luar biasa. Sebab itu duduklah, sudah selesai. Dia memberikan otoritas kepada gerejanya. Sebab itu Petrus, Paulus, semua murid-murid Tuhan, dia punya otoritas. Benar gak saudara? Padaku tidak ada emas perak, tetapi dalam nama Yesus berjalanlah. Orang berjalan, katakan amin. Paulus banyak hal, sudah dia dipatuk ular. Orang lihat, nanti lihat katanya ini orang ini kena apa? Kena tulah nih katanya. Tetapi orang dilihat-lihat udah lama, nggak kepatuk ular. Saudara-saudara, lihat. Allah mau, saudara-saudara, Yesus duduk di sebelah kanan, dia nonton gerejanya. Gerejanya sampai ku buat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu. Kaki itu kaki siapa saudara? Siapa yang percaya bahwa kita adalah tubuh Kristus? Yesus kepalanya. Dan Anda dan saya adalah apanya? Tangannya Tuhan, kakinya Tuhan. Ya kan? Saudara, haleluya. Hal-hal saudara-saudara dalam gereja Tuhan, saudara-saudara. Kita adalah bagian daripada tubuh Kristus. Bayangkan saudara, kalau dalam bangunan saudara-saudara, Anda sudah ditempatkan, di jendela ini si Anu, ya saudara, di bagian bata-bata, semen-semen, si Anu, udah nempel, semua tersusun. Di kakimu, dia mau saudara melihat sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kaki gereja. Karena gereja udah dikasih apa? Otoritas, katakan amin. Udah dikasih wewenang saudara di bumi ini. Dan Yesus lagi duduk, saudara lagi lihat karena dia telah menyelesaikan segala sesuatu, saudara-saudara. Bayangkan, tetapi banyak gereja Tuhan hari-hari ini. Dengan pandemi ini, saudara-saudara, dengan kesulitan ekonomi, pernahkah Anda memerintahlah? Malah kita bilang, ya susah. Ya gagal maning. Ya apalagi saudara, hal-hal yang negatif yang kita ucapkan. Tapi mari saudara, situasi apa saja. Tetapi Anda confess hal-hal yang dikatakan firman Tuhan. Katakan amin. Saya berhasil, saya menang, saya akan maju. Haleluya saudara. Ya kalau saudara bicara, saya kalah. Tuhan gak berikan kekuatan. Tuhan katakan memerintahlah. Haleluya. Teruskan saudara. Lihat di ayat-ayat selanjutnya. Boleh diklik selanjutnya ya? Bisa? Kayaknya nggak main. Dimajukan lagi.
Ah, dia mau. Saudara, ayat selanjutnya lihat. Anda berpikir, saya siapa? Tetapi lihat saudara, pada hari tentaramu. Itu bahasa aslinya disebut volunteer. Siapa itu volunteer? Dia bukan para orang-orang sekolah Alkitab saja. Bukan para tua-tua sidang. Tetapi dia volunteer. Saya ingin katakan, Anda sukarelawan volunteer ini. Untuk menghadirkan kerajaan Allah. Lihat, ini namanya maju berhiaskan kekudusan, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Itu lambang kemuliaan Tuhan. Menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Dengan otoritas yang Tuhan berikan. Haleluya, saudara mau belajar nih? Haleluya. Sampai Anda mahir. Menyembuhkan orang sakit itu bukan lagi pekerjaan-pekerjaan gembala. Tapi lihat. Volunteer. Siapa yang mau volunteer? Sukarelawan? Saya ingin beritahu gini saudara. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan diberikan Roh Kudus di dalam diri saudara. Amin. Sebab itu Anda mengatakan, siapapun, gereja manapun yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Roh Kudus ada di dalam diri kita, amin. Amin. Tidak ada roh lain, haleluya. Tahukah saudara, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini, dia mau memanifestasikan di dalam diri kita. Suka diajak ngomong, saudara, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dia itu mau memanifestasikan, mau apa? Mau menyatakan. Dia mau merealisasikan yang sudah dilakukan, yang sebelum dunia dijadikan, bagi orang-orang percaya, saudara. Cuman masalahnya, saudara-saudara, betapa pentingnya, saudara, kita mengerti tentang apa ya, mengalirkan Roh Kudus. Itu bukan karunia kita. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 dikatakan bahwa karunia Roh Kudus ini ingin, saudara, tiba-tiba, saudara, itu bukan karunia kita. Saudara katakan, saya nggak punya karunia. Tetapi saya ingin katakan, itu karunia Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Mungkin ada orang temanmu yang ingin kesembuhan. Anda ada Roh Kudus, ada kekuatan. Itu otoritas yang memerintah itu. Apa bedanya saudara-saudara? Gembala, pendeta sama Anda. Fungsi saudara. Saya fungsi sebagai gembala pengkhotbah. Seperti istri, suami. Apakah suami itu lebih hebat? Sehingga dia jadi kepala? Bukan. Itu fungsi. Apakah istri itu akan, Tuhan itu enggak lebih sayang kepada istri? Bukan. Dia pasti sayang sama istri. Walaupun suami itu kepala. Amin. Itu fungsi. Demikian juga saudara-saudara. Anda hari-hari ini mari saudara-saudara. Biarlah engkau jadi suka relawan saudara-saudara untuk pekerjaan-pekerjaan yang hari-hari ini, lihat pandemik di mana-mana. Banyak orang susah. Apa yang engkau sudah lakukan? Roh Allah ada dalam diri kita. Oh, pengetahuan, kan di situ ada di antaranya 9 karunia itu, saudara-saudara, berbagai hikmat. Pengetahuan, iman. Tahu iman gak saudara? Iman kalau udah jadi, gunung bisa beranjak, saudara. Amin saudara? Udah dengar firman Tuhannya? Teruskan ya saudara-saudara. Tuhan telah bersumpah, ia tidak akan menyesal engkau adalah imam selama-lamanya menurut Melkisedek. Di perjanjian lama, imam itu hanya kaum Lewi. Ingat, dan imam-imam besar, saudara-saudara, itu adalah kaum keturunan Harun. Saudara-saudara, Yesus bukan keturunan Lewi, tetapi dia orang Yehuda dari Maria. Saudara-saudara, haleluya. Saudara-saudara lihat, tetapi saudara-saudara, dia adalah imam bukan menurut hukum Lewi, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, Yesus dia, saudara-saudara, hukum menurut Melkisedek. Belajar ya, kita akan ngebut saudara-saudara. Ya, tempat gereja ini udah. Ya, gereja mau supaya memerintah dan sebagainya. Oke ya, ini udah. Imam Melkisedek, imam bukan dari keturunan Lewi yang sudah hancur oleh pengorbanan Yesus. Jadi Anda, saya adalah imam-imam bagi Allah. Ya, saya mah orang biasa, saya nggak sekolah Alkitab.
sekolah Alkitab, saudara, itu untuk Anda seseorang diperlengkapi. Ya untuk hal yang khusus, penggembalaan. Saudara, tapi Anda kan diajar sama gembala. Gembala Anda ya, dilatih. Anda adalah Lewi, Anda adalah keturunan imam-imam Melkisedek. Cuman paradigma ini harus saudara-saudara harus saudara-saudara dihancurkan. Dan gereja-gereja Tuhan, jemaat-jemaatnya akan melakukan pelayanan-pelayanan keimaman, katakan amin. Keren gak saudara kalau Anda, nih berapa orang di sini, semuanya melakukan pelayanan keimaman bagi tetangganya. Haleluya. Kenapa? Kamu kok tampaknya susah? Kamu mau gak saya doakan? Anda berdoa. Gak usah mungkin saudara-saudara kalau belum panggil gembala. Tapi Anda prakteklah saudara. Ayo saya doakan ya. Suruh doakan. Waktu doa, Roh Kudus itu, lihat saudara ya. Ini bukan karunia kita. Karunia Roh Kudus dalam diri kita. Karunia Roh Kudus itu diantaranya ada menyembuhkan. Benar gak? Saudara dengar? Lalu saudara, besok-besok Anda akan diberikan karunia iman. Yang gak punya duit, tiba-tiba Anda berdoa, 1 jam kemudian orang itu akan punya duit. Karena imanmu. Itu karunia yang 9 itu tiap hari akan bekerja dalam hidup saudara. Saudara, dia gak tetap. Sebab itu bukan karunia saudara. Itu karunia Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Katakan amin. Sebab itu jadi imam, jangan pikir-pikir siapa saya. Yesus yang telah membuat kita jadi imam. Katakan amin. Ya kan? Saudara mau lakukan? Takut. Enggak berani. Intimidasi iblis itu gitu saudara. Coba kalau ini berapa orang. Saya percaya saudara gereja ini penuh. Haleluya. Haleluya. Wow saudara, karena Anda jadi imam. Imamlah bagi keluargamu dan sebagainya ya. Teruskan saudara. Ya, Imam Melkisedek itu gini. Ini sampai jam berapa ya? Biasanya bubar jam berapa? Jam 1. Masih kelamaan gak khotbah saya? Teruskan ya saudara-saudara. Tapi saya lihat segar gitu ya. Terima kasih saudara-saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Imam Melkisedek di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-14 ayat 18. Saudara, ini semuanya ayatnya sesuai Alkitab ya. Walaupun ini ada gitu. Genesis sebenarnya belum saya terjemahkan. Saya akan baca. Melkisedek raja Salem membawa roti dan air anggur dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya persepuluhan dan sebagainya. Jadi agak ke apa ya. Oke, yang tadi dikatakan saudara ya. Imam Melkisedek itu dia datang ketika Abraham mengalahkan 5 raja yang 4-nya itu mengalahkan 5 raja saudara-saudara. Dikalahkan oleh saudara-saudara oleh orang rumah Abraham aja. Bayangkan saudara. Takluk kepada Abraham saudara-saudara, diperangi saudara-saudara menang. Karena saudara dia merebut Lot ya dan sebagainya. Lalu saudara-saudara, ketika itu kemenangan terjadi, datang muncul nggak tahu dari mana seorang imam Melkisedek. Dia membawa roti. Biasanya kalau di perjanjian lama yang membawa kambing, domba, rob itu adalah umat. Ya, saudara pernah belajar? Nah, saudara-saudara, dan kemudian ini kok yang membawa imamnya, rajanya, saudara-saudara, dia membawa roti dan anggur. Nah, ini saudara berbicara tentang Yesus.
Bukan ungap, gambaran Kristus memberikan tubuh dan darahnya. Katakan amin. Haleluya. Untuk hidup kekal. Jadi keimamatan rajani adalah menurut peraturan Melkisedek. Jadi saudara adalah imam bukan karena peraturan Lewi dan imam Harun, tetapi Melkisedek. Anda diangkat, saudara. Ini harus diterima dengan iman. Percaya. Seperti Anda percaya jadi Kristen. Anda harus sudah percaya bahwa Anda adalah seorang imam. Haleluya. Banyak orang Kristen yang tahu bahwa dia seorang imam. Sudah. Apakah demikian? Ya tadi udah dibacakan. Melepaskan dari dosa oleh darahnya. Sudah lihat. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 5. Yesus Kristus saksi setia. Ya, bangkit dari orang mati. Berkuasa atas raja di bumi. Bagi dia mengasihi kita. Yang telah melepaskan kita dari dosa. Katakan amin. Haleluya. Ayat 6, yang telah. Jadi ini telah, saudara. Sudah selesai Anda jadi imam itu nanti, bukan nanti di sorga. Di akhirat bukan. Tetapi di bumi ini. Sekarang. Nggak peduli rupamu, wajahmu seperti apa. Gigi saya nggak rata Tuhan, masa saya imam. Itu ya saudara, nggak peduli itu. Haleluya. Semua Anda adalah imam-imam bagi Allah. Katakan amin. Yes, ini ayatnya saudara. Wahyu ya. Revelation 1 ayat 6. Oke. Untuk apa kita dijadikan kerajaan imam? Tongkat kekuatanmu diulurkan dari Sion. Tongkat kekuatanmu. Ini tentang pujian. Tongkat, saudara yang duduk di sebelah kanan itu. Diulurkan Tuhan ke Anda. Ini masalahnya siang hari ini Anda mau terima enggak? Haleluya. Saudara terima dengan iman. Ketika Anda, saudara-saudara menjadi seorang percaya kepada Yesus, seorang Kristen. Anda harus menerima ini kekuatan kuasa. Memerintahlah di antara musuhmu. Musuh kita bukan orang yang mencela kita. Bukan orang yang memfitnah. Tetapi musuh kita adalah, lihat penguasa-penguasa. Penghulu-penghulu di udara. Roh-roh jahat di udara. Haleluya. Yes. Memerintah saudara. Ini perhatikan firman-Nya. Pada hari volunteer. Ya kan? Volunteer itu adalah saudara-saudara, saya ingin pakai apa? Memerintahlah ya, terus-menerus ini. Dalam Efesus, saudara perhatikan. Ini mengenai Yesus duduk di sebelah kanan. Efesus 1 ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Yesus dengan membangkitkan dia di antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya, di sebelah kanan Bapa, ini maksudnya. Di sorga, Efesus 1 ayat 20. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan, berikan tepuk tangan. Saudara diberkati dengan kebenaran firman Allah ini. Haleluya. Yesus. Saudara lihat, dia diberikan kuasa. Dia duduk di sebelah kanannya, untuk itu di bumi ini saudara-saudara. Tidak ada yang lebih tinggi dari apa? Dari kedudukan dia. Jadi jauh lebih tinggi. Ya, roh-roh jahat dan penguasa dan sebagainya saudara. Kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut di bumi ini. Siapa? Dia yang lebih tinggi. Katakan amin. Wow, saudara-saudara. Ini mengenai gereja Tuhan, mengenai saudara. Perhatikan. Ini mengenai Anda, mengenai saya dan saudara. Efesus pasal yang kedua ayat 26. Tadi kan Yesus di sorga, dia
memiliki kuasa, duduk di sebelah kanan, lalu jauh lebih tinggi. Katanya, benar nggak saudara? Dia diberikan kuasa. Lalu kita orang percaya di mana? Ngapain? Saudara-saudara, ya. Dan diberikan apa katanya kepada Sion diberikan tongkat itu. Memerintahlah. Inilah ayatnya saudara. Efesus 2 ayat yang ke-6. Wow. Sama-sama kita baca, ayo. Sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan namamu. Katakan, Wenai, membangkitkan Wenai. Sekali lagi membangkitkan nama-nama saudara. Saudara sebut, ayo 2, 3. Di dan, dari dan ya. 2, 3. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan Wenai juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di mana? Di sorga. Katakan amin. Berikan tepuk tangan lagi. Jadi Anda secara roh, ingat saudara, sebab itu kita harus berdoa, harus percaya dengan iman saudara. Pakai iman. Anda ada di tempat di sorga bersama dengan Dia. Lihat saudara. Memberikan tempat bersama-sama dengan Dia saudara-saudara. Untuk apa? Untuk memerintah. Sebab itu saudara, ayo banyakin hafalin, banyakin firman Allah itu di dalam diri kita. Sebab itu Anda perlu membaca Alkitab setiap hari tamat misalnya 4 bulan. Hanya 8 pasal saudara. 8 pasal itu setengah jam enggak lama. 4 bulan tuntas saudara. Amin. Haleluya. Kalau Anda hafal firman Allah ada di perbendaharaan kita. Saudara-saudara ini akan apa saudara-saudara? Saya enggak perlu yang begitu. Saudara-saudara, saya bukan pendeta buat apa? Sebab itu tetanggamu nggak pernah kenal Yesus, saudara. Saudara mau tetangga saudara kenal Yesus? Ya kita nggak ngomong-ngomong, sudah nggak perlu bertobat lah kepada Yesus, nggak perlu. Haleluya. Doakan orang-orang, kasih minum, ya kan? Wah, sudah luar biasa. Amin. Efesus 1 ayat 3 ini mengenai kita. Baca sama-sama lagi. Ya. Iblis itu hanya dikalahkan dengan darah Yesus dan perkataan kesaksian. Perkataan kesaksian itu ini. Kita katakan confess, saudara. Apa katanya mengenai kita? 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala apa? Berkat rohani di dalam sorga. Kita baca lagi ayat yang merah ini. 2, 3. Mengaruniakan kepada kita satu berkat rohani. Satu berkat rohani? Satu berkat rohani, 2 berkat rohani? Berapa berkat rohani? Segala berkat rohani. Berikan tepuk tangan lagi saudara. Berkat rohani itu apa saudara? Orang lumpuh berjalan. Doa-doamu yang Anda ucapkan itu loh kok jadi terrealisasi ya. Itu berkat rohani. Katakan amin. Ini memang ayat ini untuk pendeta, untuk gembala-gembala. Bukan saudara. Bilang untuk saya. Bilang untuk saya. Bapak bilang untuk saya dengan iman. Percaya? Haleluya. Wow. Yang di belakang percaya untuk Anda? Untuk saya? Yes. Jadi enggak sembarangan suruh merintah. Kita secara rohani ini saudara. Sebab itu Paulus dia memang jalan kayaknya sendiri. Tetapi di sebelah kanan dia duduk. Saudara di sebelah kanan Yesus juga dikatakan bahwa saudara-saudara dia saudara-saudara waktu mengalami musibah, kelaparan, dia ngalami bukan hal-hal yang baik dia alami. Kesusahan-kesusahan. Tapi tanda mujizat terus terjadi. Karena apa? Ada ayat ini. Dia mengaruniakan kepada kita segala. Jadi segala itu mau di pendidikan kah? Segala. Katakan amin. Mau di kerjaanmu. Segala. Pasti dia tolongmu. Engkau kalau setia sama Tuhan dan kerja secara benar saudara. Anda pasti naik tingkat saudara-saudara. Tapi kalau Anda pemelawan, malas dan sebagainya. Enggak menunjukkan saudara-saudara hal ini. Ya boro-boro mau naik ya.
Hello. Haleluya. Yes, saudara-saudara, ini luar biasa saudara. Kita orang percaya ini, wah dahsyat nih ayatnya itu betul saudara. Minta ya filenya, boleh. Saya, kalau Anda mau ngapalkan file apa yang ada ini silahkan. Apa yang kita perintah katanya. Wah. Sama-sama lagi baca. Apa sih yang kita perintah? Haleluya. Efesus 3 ayat yang ke-9. Ayo sama-sama 2-3. Dan untuk menyatakan apa isi tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ayat 10, 2-3. Supaya sekarang oleh pendeta-pendeta, oleh gembala-gembala. Begitu? Hah? Hello. Oke, ulangi supaya sekarang ya. 2-3. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat yang kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Jadi kita ini memerintah saudara perkataan Anda. Sebab itu gini saudara, serius ikut Tuhan. Bilang kiri kanan, serius ikut Tuhan, makanya lahir baru ya saudara ngalami. Jangan Kristen-Kristen biasa saudara, aduh. Ini berkat-berkat sudah disiapkan buat kita. Saudara lihat, ayo perhatikan. Ini bahasa Indonesia sehari-hari. Ini nih. Maksud Allah ialah supaya sekarang di bumi ini melalui jemaat semua yang memegang kekuasaan di angkasa mengetahui. Semua yang memegang pemerintah penguasa di udara. Tadi dikatakan bahwa kita bukan berperang melawan darah dan daging, bukan. Tetapi oleh penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat di udara. Jadi kalau ada orang yang kerasukan setan, itu bagian saudara. Bagian kamu, bilang kiri kanan. Haleluya. Wow. Karena di sini dikatakan oleh apa saudara? Melalui jemaat. Itu gereja mula-mula, jemaat-jemaat itu saudara memang hidup saudara. Dia bergandeng tangan dengan gembala itu. Saya gitu saudara. Saya kalau doa untuk apa-apa jemaat yang disuruh maju, kamu yang doa. Waktu jemaat berdoa, saudara-saudara yang doakan gitu ya. Berdiri, doakan. Tiba-tiba dia penuh Roh Kudus. Dia kaget saudara-saudara ya. Waktu udah selesai, wah terima kasih Bu ya. Aduh ibu telah doakan saya, oh bukan saya. Tapi Tuhan memang bekerja. Saudara mau mengalami hal-hal itu? Amin. Oh itu hal yang wajar. Bilang kiri kanan, hal yang wajar bagi orang Kristen. Orang percaya. Bukan hal yang aneh saudara ya. Amin. Lihat saudara kepada pemerintah penguasa. Lihat ya, saya berikan beberapa nih. Yang diperintah adalah semua struktur iblis dan kuasa kegelapan. Sebab itu saudara-saudara dalam nama Yesus. Setan-setan itu tunduk kepada nama Yesus. Termasuk kepada saudara. Amin. Ini perlu latihan dan praktekan saudara. Latihan berikan hidupmu untuk Tuhan. Jangan untuk dunia saudara. Karena Anda tidak berhutang kepada dunia, tetapi kepada darah Yesus. Katakan amin. Malaikat-malaikat di sorga. Malaikat-malaikat saudara ketika Anda berdoa, saudara-saudara untuk bersyafaat. Satu hari seorang ibu, dia mendoakan anaknya lagi keluar kota. Jam sore, jam sekian lah, sebutkanlah kira-kira ya sudah. Waktu itu ibunya terhentak saudara-saudara, dia harus berdoa. Ingat ya, makanya betapa orang Kristen itu perlu menjadi pendoa-pendoa. Jadi diberikan kepekaan. Dia berdoa untuk anaknya. Oh Tuhan, lindungi anakku dalam nama Yesus dan sebagainya Tuhan.
pada saat perjalanan anaknya itu saudara, angin hujan lebat yang begitu hebat. Dia harus lalui dan tiba-tiba pohon itu tumbang. Hampir sudah bayangkan dia jalan saudara-saudara. Dan ada sebuah pohon yang besar menimpa. Roboh maksudnya, hampir menimpa mobil itu. Dia perintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjagai keluargamu, istrimu, anak-anakmu. Saudara ingin melihat anak-anak kita dipelihara, ditolong Tuhan? Doa, perintahlah, jadilah engkau imam. Haleluya. Yes, pemerintah di dunia ini, gereja tentukan. Saudara, doakan Jokowi. Doakan siapapun itu pemerintah yang sah. Doakan Bupati Kukar, doakan kecamatan kita, doakan RT kita. Saudara pernah memerintah? Tuhan berkati RT-ku. Pernah gak saudara doa? Pernah gak? Jujur. Tokoh-tokoh masyarakat di sini doakan. Tokoh masjid itu doakan. Amin. Berkati. Berkati dia. Pernah gak doakan? Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita renungkan saudara. Seberapa hari ini firman Allah sampai kepada kita. Apa yang membuat sekarang saudara-saudara jadi orang Kristen tambah maju, tambah takut kepada Tuhan, tambah saudara melihat kemuliaan Allah karena kita melakukan kebenaran firman Allah. Atau hari-hari ini kita semakin jenuh, semakin jauh, semakin jauh. Mari kita tundukkan kepala, para pemusik, singer, silakan. Nanti istri saya akan menyanyikan satu pujian. Silakan. Pemusik. Haleluya. Kita renungkan kebenaran firman Allah. Cek.